Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri kita kesempatan untuk berkumpul kembali di home ya, setelah hari Ahad ya. Ilham, hari Ahad yang lalu kita berkumpul dalam acara Hari Gizi Nasional, dan Allah kasih lagi kita kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27 Januari 2022 dalam acara Iftar Jama'i. Apa itu Iftar Jama'i? Iftar Jama'i buka puasa bersama ya. Meskipun ada yang tidak puasa, ada yang berpuasa, alhamdulillah puasa sunnah Senin Kamis ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan jasa beliau yang membawa kita dari alam kebodohan ya, alam kebodohan, bodoh dari segi ilmu, bodoh dari segi ibadah ya, bodoh dari segi ibadah kita sebagai hamba Allah ya. Dengan datangnya Rasulullah, beliau membawa satu ajaran Islam yang sama-sama sekarang kita nikmati. Ini Muslim semua? Ada yang non Muslim? Tidak, Muslim semuanya. Baik. Alhamdulillah kita Allah lahirkan dalam keadaan Islam. Nikmat Allah yang paling besar itu apa? Islam ya. Nikmat Allah yang paling besar itu bukan harta yang banyak, mobil, rumah yang bertingkat, tidak. Islam ya. Allah biarkan, Allah takdirkan kita beragama Islam, itu nikmat yang paling besar. Oke ya. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu hadisnya? Innama, ada yang pernah dengar? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, pada zaman jahiliyah dahulu ya, peradaban itu maju sekali ya. Sastra, bahasa, puisi, apalagi namanya ya, syair-syair itu maju sekali pada zaman Rasulullah. Belum ada zaman sekarang itu yang bisa menandingi kemahiran kemajuan sastra pada zaman itu. Tapi ketika itu kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Apa artinya jahiliyah? Kebodohan ya. Kenapa dinamakan jahiliyah? Padahal ketika itu ilmu maju sekali ya. Ternyata kemajuan itu tidak dinilai dari ilmu, tidak dinilai dari taraf pendidikan seseorang. Ternyata ilmu itu dinilai dari akhlak seseorang ya. Kita tahu pada zaman dahulu, mungkin adik-adik semua pernah belajar juga di sekolah bahwa orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ketika dia tawaf, tahu tawaf? Apa itu tawaf? Ada yang tahu tawaf? Halo. Ada orang di sini? Apa itu tawaf? Keliling Ka'bah. Berapa kali tawaf itu biasanya? Rukun haji? Berapa? Masya Allah. Yang SMP? Berapa kali tawaf itu? Ada yang pernah pergi haji di sini? Belum? Nanti pergi ya. Oke. Tawaf itu 7 kali ya, 7 kali kita keliling ya. Dan tawaf itu sudah ada pada Arab jahiliyah ketika itu. Tapi mereka tawaf itu tanpa busana ya, tanpa busana. Kalau istilah orang-orang sekarang itu telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Tawaf jahiliyah. Bodoh nggak ini? Bodoh. Kenapa? Keliling Ka'bah, katanya menyembah berhala, tapi tidak pakai baju. Bodoh. Terus
Sehingganya ketika itu Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, ketika ada anak perempuannya lahir langsung beliau kubur dulu. Ya. Jadi masalah terbesar ibu-ibu yang hamil ketika itu adalah ketika anak dalam kandungannya itu adalah seorang perempuan dibunuh. Ya. Itu permasalahan. Dan ketika anak laki-laki disanjung, ketika anak laki-laki yang lahir itu bangganya bukan main, itu anak orang tua. Tapi kalau anak perempuan langsung dibunuh. Sehingganya Umar bin Khattab ketika itu setelah beliau masuk Islam, beliau menangis. Kadang-kadang beliau menangis. Setelah menangis langsung beliau ketawa terbahak-bahak, tertawa, terus menangis lagi. Sehingganya salah satu sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau ketawa? Terus engkau menangis lagi setelah itu?" Umar menjawab, "Saya teringat akan kebodohan saya ketika itu," kata Umar. Dan beliau mentertawakan kebodohan beliau ketika itu. Kenapa bodohnya? Iya, ketika ada kami keliling Ka'bah itu nggak pakai baju semua, telanjang semua. Ya. Terus mendengar begini kebodohan itu Umar ketawa. Dan kenapa Umar menangis? Ya, ketika anak perempuannya lahir langsung dia bunuh, dia ambil pedangnya, terus dibunuh, langsung dilempar ke dalam kubur. Ya, diliam, dia dilempar ke dalam kubur, terus ditimbun seperti itu. Dan menangis sudah seperti itu. Nah, dengan datangnya Rasulullah rubah itu semua. Ya, rubah itu semua. Jadi nggak ada lagi setelah Rasulullah wafat pidato Rasulullah pada haji wada. Ada ingat? Al-yauma Kalian ingat surat Al-Maidah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Rasulullah telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan ya nikmatku untukmu, kata Rasulullah. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho dan aku ikhlas Islam itu menjadi agama bagi kalian dengan segala kelebihannya. Ya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi nggak ada yang lain. Ya, seperti itu. Oke, dengan datangnya Rasulullah. Jadi begitu krusial. Apa itu krusial? Ya, ada yang tahu krusial? Begitu pentingnya Allah utus Nabi Muhammad ketika itu. Ketika itu jarak antara Nabi Isa setelah Allah angkat ke langit dan lahirnya Nabi Muhammad itu berapa tahun? Berapa? Berapa tahun? Ada yang tahu? Tidak tahu? Berapa tahun? Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan lahirnya Nabi Muhammad itu berapa tahun? 350 tahun. Dan selama itu umat ketika itu terombang-ambing tanpa ada yang membimbingnya ke agama yang benar. Seperti itu. Ya. Sudah azan? Sudah azan? Belum ya? Masih ngaji ya? Oke, kita lihat sebentar jadwalnya. Sudah azan? Oh, belum. Oke. Jadi begitu pentingnya Allah mengutus Nabi Muhammad ketika itu, dan setelahnya selama berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Ada yang tahu? Yang SMP? Berapa tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Berapa? Gak ada yang tahu nih. Insyaallah. Berapa Ilham? Dua berapa?
23 tahun. Ya. 23 tahun itu dibagi ke dalam dua fase. Anda ingat? Ada fase di Makkah dan ada fase di Madinah. Berapa tahun di Madinah? Berapa tahun di Madinah? Di Madinah itu Rasulullah SAW berdakwah itu 13 tahun. Di Makkah berapa? Sisanya berarti berapa? 10 tahun. Oke. Sudah azan kayaknya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.